Bab Engabols. 1021, Siput Raksasa. Aku bilang ini tidak beracun? Liu Yimeng terbelalak kaget. Ya, ini sejenis jamur, bisa dimakan. Su Feng mengangguk. Jamur ini termasuk keluarga bambu. Berbeda dari jamur biasa, tumbuh luas di daerah hangat dunia dan merupakan makanan hijau alami. Jamur liar populer untuk gizi dan kesehatan, kaya protein rendah lemak, sering dimakan untuk menambah energi, menyehatkan hati, menghasilkan esensi dan menurunkan lemak darah. Jadi jamur cantik tidak selalu beracun. Liu Yimeng manyun. Ya? Liu Yimeng mengangguk. Petik semua, panen pertama kita. Lin Luo cepat memetik jamur. Krek-krek. Beberapa gerakan, 3 gadis selesai dan menaruhnya ke keranjang bambu. Ayo, lihat ke depan. Su Feng menurunkan tudung Liu Yimeng melindunginya dari hujan. Baik. Liu Yimeng tersenyum manis, hati bahagia. Yan Qingyu dan kakak Niu saling pandang, mengangkat bahu dan mengikuti. Berdekah. Lengan baju menyapu cabang, hujan jatuh ke kepala lalu memercik ke tanah. Gadis kecil memetik jamur, bawa keranjang besar, bertelanjang kaki berjalan. Liu Yimeng bernyanyi riang. Tiba-tiba ia bertanya, apakah ada binatang buas di hutan ini? Siapa tahu. Su Feng menjawab, di sini ia pernah bertemu macan tutul, serigala, harimau dan beruang, mungkin lebih. Tempat ini benar-benar tanah harta, semua jenis binatang muncul. Lin Luo menghela. Di kota jarang terlihat, tapi di sini sering muncul dan makin ganas, tak ada peserta lain seburuk ini. Ya, hujan deras dan angin. Su Feng menjawab pelan. Sungguh? Lin Luo tertawa tak berdaya. Tanah harta dijelaskan begitu? Apa itu? Su Feng berhenti dan menoleh. Siput besar sekali, menakutkan. Lin Luo gemetar menunjuk rumput. Di sana ada beberapa siput raksasa, kepala lebih besar dari siput laut. Siput kecil aku tidak takut, tapi yang sebesar tinju ini, bagaimana tidak takut? Lin Luo menjelaskan. Biar aku lihat. Liu Yimeng mendekat bersemangat. Ia bertanya, Su Feng, siput besar ini bisa dimakan? Dimakan? Lin Luo mundur, menggeleng, kita bahkan tidak tahu jenisnya, bagaimana dimakan. Kenapa tidak? Dulu di gunung saat hujan, selalu muncul, aku bahkan pernah bermain dengannya. Yan Qingyu berkata lembut. Ya, aku pikir bisa dimakan, di TV pernah ditunjukkan makan siput, apakah ini jenisnya? Liu Yimeng berkata polos. 3 gadis bertanya ingin tahu, apa itu? Siput Afrika raksasa membawa kuman. Su Feng menjelaskan. Disebut siput Afrika raksasa, adalah siput darat besar. Mereka nokturnal, berukuran sedang hingga besar, dewasa 7-8 cm, terbesar lebih 20. Mereka makan hasil tani, bunga, tanaman, bahkan bangkai sejenis dan lumpur, merusak lebih 500 tanaman. Lebih parah, mereka inang parasit dan bakteri, menularkan tuberkulosis dan meningitis parasit, berbahaya bagi manusia. Menyeramkan sekali, lebih baik tidak dimakan. Liu Yimeng cepat mundur, hilang minat, seumur hidup takkan memakannya. Ingat, tidak semua siput bisa dimakan. Su Feng mengetuk kepalanya. Ingat. Liu Yimeng mengangguk cepat, tertawa cerah. Ayo, jangan sentuh, berlendir menjijikan. Su Feng melambaikan tangan. Baik. Liu Yimeng buat wajah ke Lin Luo lalu mengikuti Su Feng. Aku bilang tidak bisa dimakan. Lin Luo menghela lega, menghindari siput raksasa, merasa siput laut lebih lucu. Ia mengejar sambil memarahi. Yimeng, ingat lebih lama. Aku tahu, aku tahu, aku tahu. Liu Yimeng menutup telinga berteriak, hal penting diulang 3 kali. Aku tidak percaya kau ingat. Lin Luo menghela, selalu ceroboh, jarang bisa diandalkan. Benar, apapun kata Su Feng aku ingat. Liu Yimeng berkata serius. Kalau aku? Lin Luo mengernyit. Itu tergantung. Liu Yimeng tertawa nakal, menjulurkan lidah. Sungguh. Lin Luo menghela.
Ada jamur kuping kayu. Siapa mau petik? Su Feng melihat di kayu busuk. Aku. Liu Yimeng berlari. Aku juga. Mata Lin Luo berbinar, pertama kalinya memetik. Seperti anak-anak, sangat lucu. Yan Qingyu berkata lembut. Begitu bagus. Su Feng tersenyum, meski kadang ceroboh, agak merepotkan. Yan Qingyu tersenyum, dari mulutnya tidak terdengar keras. Haha, aku dapat yang terbesar. Liu Yimeng menunjukkan. Tidak, punyaku lebih besar. Lin Luo membalas, menaruhnya ke keranjang. Sungguh? Su Feng tersenyum tak berdaya, obrolan terdengar aneh. Yan Qingyu memerah, berpaling pura-pura tak dengar. Bab 1022, apakah ini penyihir? Aku harap hujan hari ini berhenti. Liu Yimeng menengadah, tetesan dingin jatuh di wajahnya, ia cepat menunduk. Sulit, mungkin masih turun 2 hari lagi. Suo Feng juga menatap langit kelabu. Semakin lama hujan, semakin besar peluang kita menang. Han Tanhiu berbisik, hujan lebih menyusahkan yang lain daripada kami. Tidak banyak tersisa. Lin Luo bergumam. Tidak apa. Lin Luo mengalihkan topik. Suo Feng, sekarang kemana? Liu Yimeng menarik lengan bajunya, ia mengenakan jaket perempuan yang pernah ia ambil, sekarang pas. Ke arah sini, kita belum pernah. Suo Feng menunjuk semak di depan. Baik. Liu Yimeng mengangguk. Mereka berempat masuk menyingkirkan sulur. Banyak sekali cacing, kalau di pantai bagus, bisa buat umpan. Liu Yimeng berkata jernih, cacing keluar dari tanah. Bulu kuduku berdiri. NK Box. Lin Luo menggigil, menggosok lengan, melangkah hati-hati. Han Tanhiu bertanya, Yimeng, aku lihat di TV ada orang makan cacing, mau coba? Benar tidak mau coba? Katanya digoreng enak. Ia menggoda. Benarkah? Liu Yimeng ragu. Omong kosong, tak perlu makan cacing. Suo Feng tertawa. Han Tanhiu terkekeh. Suara berdesir terdengar. Tiba-tiba semak bergoyang, mereka berhenti. Makhluk apa? Liu Yimeng berteriak. Jangan gegabah. Suo Feng mengernyit, menariknya, merasa bahaya. Kita lihat. Han Tanhiu genggam pisaunya, berbisik, mungkin babi hutan. Tidak. Suo Feng tegas. Ia heran, tidak tahu mengapa ia begitu yakin. Suo Feng ragu apakah membuat peta 3 dimensi di pikirannya. Suara berdesir lagi. Sebelum bertindak, bahaya lenyap. Ia menghela napas, sudah aman. Ah, hanya itu? Liu Yimeng berkedip. Kenapa? Ingin masalah? Ia menepuk kepalanya. Ia cepat menggeleng. Tidak, bagaimana mungkin ingin itu? Lin Luo meringis, melihat jelas penyesalan. Kita lihat? Han Tanhiu bertanya. Ya? Suo Feng melangkah ke semak, waspada. Suara berdesir lagi. Ia menyingkap, di baliknya rumput basah dan air dangkal, terinjak hewan. Mungkin harimau. Ia menebak, jejak kabur oleh hujan. Harimau? Lin Luo terbelalak, memandang sekitar. Ia sudah pergi. Suo Feng berdiri tegak, terkejut binatang buas begitu dekat kemah. Ia berpikir, lingkaran keberuntungan, kau berguna atau tidak? Lingkaran itu menjawab, kau yang tak berguna, seluruh keluargamu tak berguna. Kita lanjut? Liu Yimeng bertanya. Suo Feng menggeleng, menunjuk, tidak, lewat sini. Tidak kembali? Lin Luo bertanya. Nanti saja, masih awal. Suo Feng genggam kapak, menoleh, takut? Kalau begitu selesai hari ini. Baik. Ia tersenyum, berjalan di depan. Lin Luo, kau kakak kerbau, berani sebesar langit. Lin Luo menghela napas bergumam. Han Tanhiu bertanya, kakak kerbau, kau melafal mantra? Ya. Lin Luo menjawab.
Tiga tanda tanya muncul di atas Nan Tanhiu. Apakah kakak kerbau penyihir? Mereka terus berjalan, menemukan banyak siput tapi tidak dimakan. Waktu berlalu, lebih dari 1 jam. Akan ada, cari baik-baik. Suo Feng berkata yakin, memikirkan jamur untuk dimasak. Apakah itu jamur ayam? Lin Luo berseru. Di mana? Liu Yimeng melihat, benar banyak jamur besar di bawah pohon. Ia bersorak, bagus, malam ini sup liar. Aku petik. Lin Luo memotong jamur. Di sana ada lagi. Liu Yimeng berjalan. Ia tetap waspada. Beberapa menit kemudian, ketiganya kembali tersenyum membawa jamur. Haha, banyak jamur, bisa masak sup berkali-kali. Liu Yimeng menunjukkan gembira. Ayo, pulang. Suo Feng berkata. Bab 1023, Kesadaran Teritorial. Ah, sekarang sudah mau kembali? Liu Yimeng memasukkan jamur ayam ke keranjang bambu, lalu berkata, kita bahkan belum keluar setengah hari. Ya, sekarang pulang. Su Feng mengangguk tegas. Baiklah, mari kita kembali. Liu Yimeng mengatupkan bibir, tidak bertanya lagi. Kembali. Lin Luo menghela napas pelan. Han Tanhiu gemetar dan tiba-tiba bertanya, Su Feng, apakah karena jejak kaki ini? Benar. Su Feng mengikuti pandangannya, jejak yang dihapus itu milik harimau. Ah, kenapa aku tadi tidak melihat ada jejak di sini? Liu Yimeng bertanya ragu. Kau berjalan tanpa melihat jalan, tentu saja tidak akan melihat. Lin Luo berkata dingin. Ini jejak harimau, dan sangat baru. Su Feng berbisik. Meski hujan, jejak berada di dekat akar pohon, tanah yang tinggi membuat air tidak menggenang, dan daun lebat menahan hujan. Jejak harimau? Lin Luo berseru, ketegangan kembali. Ayo, segera pergi. Han Tanhiu menjadi tegang. Baiklah, mari pulang. Liu Yimeng juga tegang, tapi lebih tenang dari dua lainnya. Liu Yimeng mengernyit dan bergumam, kenapa ada begitu banyak binatang di sekitar perkemahan kita? Apakah mereka tidak punya kesadaran teritorial? Ya, aku juga merasa aneh. Han Tanhiu mengangguk. Ini sangat mustahil. Han Tanhiu menggeleng. Apakah mungkin ada peserta lain yang datang? Liu Yimeng menebak. Lin Luo mencibir, apakah mereka punya kekuatan itu? Sepertinya tidak. Liu Yimeng mengerutkan hidung, ingin tahu alasannya. Uhuk-uhuk, mungkin hanya masalah keberuntungan. Su Feng batuk ringan. Keberuntungan ini terlalu tidak adil. Han Tanhiu menghela napas. Su Feng menekan bibir, dia juga ingin bertanya pada lingkaran keberuntungan apa yang terjadi. Jika lingkaran itu bisa bicara, pasti akan berkata, ini bukan urusanku, salahkan saja orang lain yang terlalu sial, menanggung keberuntunganmu. Kembali, masak sup sayur liar. Liu Yimeng bersenandung sambil melirik sekitar. Di sisi lain, ayah dan anak keluarga Zhang menderita parah. Semua busuk, bau sekali. Zhang Quan melihat tempat persembunyian penuh tanaman busuk, wajahnya muram. Hujan deras sebelumnya membuat aliran naik, seperti kekhawatiran Zhang Ze, membanjiri lantai persembunyian dan membasahi jerami. Akhirnya hujan reda, tapi tempat itu kacau, rumput busuk berbau busuk, nyamuk berkembang biak, menyiksa ayah dan anak. Gatal sekali. Box. Wajah Zhang Ze juga muram, kakinya dipenuhi bentol merah bengkak yang sakit. Nyamuk menyebalkan, pergi. Zhang Quan melambaikan tangan. Sekarang bagaimana? Zhang Ze menatap rumput busuk, tak berdaya. Masih mau tinggal di sini? Dia meringkuk, melihat tempat lembab penuh nyamuk. Zhang Ze menelan ludah dan berkata, Ayah, kau lihat sendiri, tempat ini penuh nyamuk dan serangga, juga basah, tidak bisa dihuni. Kenapa tidak? Bersihkan jerami, usir nyamuk, tunggu matahari terbit maka akan baik-baik saja. Zhang Quan berkata marah. Tapi kapan matahari akan terbit? Zhang Ze bertanya sabar. Mana aku tahu, tunggu saja. Zhang Quan menjawab dingin. Zhang Ze meringis dan berkata pasrah, baiklah,
Tapi bagaimana dengan nyamuk? Bagaimana kita mengusirnya? Itu urusanmu. Sang Kuan mencibir. Bertahun-tahun belajar, tapi tidak tahu cara usir nyamuk? Sang Ze hampir muntah darah. Siapa bilang belajar berarti tahu ini? Apa? Kau tidak tahu? Sang Kuan menyipitkan mata marah. Zhang Ze menarik napas dalam-dalam. Tidak tahu, aku bukan ahli zoologi. Tidak berguna, bertahun-tahun belajar sia-sia, kau akan membuatku marah mati. Sang Kuan menatap tajam. Ayah, jangan tidak masuk akal, ini bukan hal yang sama. Zhang Ze hampir gila. Zhang Ze manyun, setiap kali berdebat dia selalu yang sial. Ayah, tempat ini benar-benar tidak bisa dihuni. Lihat kakiku. Dia menggulung celana menunjukkan lukanya. Bukankah kau pakai celana panjang? Bagaimana bisa digigit begini? Sang Kuan mengernyit, melihat kaki anaknya penuh bentol merah sebesar koin, dengan goresan berdarah. Tidak ada gunanya, nyamuk bisa masuk. Zhang Ze kembali menggaruk. Zhang Ze tertegun, lalu berkata canggung, sudahlah. Tidak sia-sia aku memarahimu. Sang Kuan menahan keinginan menampar, menghela napas melihat tempat persembunyian yang menyedihkan, putus asa. Ayah, sebaiknya kita pindah. Zhang Ze menyarankan, lihat, daun-daun busuk berbau kuat, daun luar kering, tapi bagian dalam tidak pernah kena matahari. BZZ BZZ BZZ. Keduanya terdiam, nyamuk kembali, berputar di atas kepala mereka, siap turun. Bab 1024, dia hanya akan memukulmu. Ayah. Zhang Ze membuka mulut dan memanggil. Aku tahu, kita tetap harus menunggu hujan reda sebelum pindah. Sang Kuan meludah karena marah. Wajah Zhang Ze berbinar, ia mengangguk dan berkata, ya, begitu hujan reda kita pergi, mengikuti aliran ke hilir, mungkin kita bisa mencapai laut. Mencapai laut? Untuk apa? Tanya Zhang Kuan sambil mengerutkan kening. Zhang Kuan menatap putranya dengan ragu dan bertanya, kau tahu? Zhang Ze mengangguk dan berkata, tentu aku tahu, aku tidak belajar sia-sia. Omong kosong, zona nyamuk saja kau tidak tahu. Mau bangga apa? Hardik Sang Kuan. 160. Zhang Ze berdeham lalu berkata, ayah, garam lebih penting, kita sudah 10 bulan tanpa garam, tubuh tidak akan kuat. Aku tahu, mencapai pantai akan paling baik. Zhang Kuan melambaikan tangan dan dengan kakinya menyisihkan rumput busuk untuk tempat berteduh. Tentu, air mengalir ke bawah, pada akhirnya akan mencapai samudera besar, ujar Zhang Ze mantap. Zhang Kuan mengangguk dan mendesak, ya, jangan bengong, bantu aku, hujan ini mungkin belum akan berhenti. Baik. Zhang Ze memandang gerimis halus di luar dan berdoa agar cepat cerah. Omong-omong, bagaimana kakimu? Tanya Zhang Kuan sambil memiringkan kepala. Zhang Ze menggerakkan betis dan menjawab, akan baik, hanya agak gatal dan menusuk. Baik, kau istirahat saja, biar aku yang kerjakan. Zhang Kuan melambaikan tangan sambil bergumam. Tidak apa, meski istirahat aku juga tidak bisa kemana-mana, di luar masih hujan. Zhang Ze menyeringai lalu membungkuk membantu membersihkan yang busuk. Kalau jadi parah dan harus dipotong, siapa yang mau menikahimu? Tegur Zhang Kuan. Ayah, tidak bisa bicara yang lebih enak didengar, kata Zhang Ze dengan senyum miring. Kebenaran terdengar keras tapi berguna, mengerti? Sentak Zhang Kuan. Apa katamu? Zhang Kuan menyipitkan mata. Bukan, ayah memang tampan. Zhang Ze buru-buru ganti topik. Tidak perlu kau bilang, aku tahu, kalau tidak ibumu tidak akan menikah denganku, waktu itu aku paling gagah di desa. Zhang Kuan mulai menyombong. Haha, dengan wajah ini aku menaklukkan ibumu, kata Zhang Kuan bangga. Ibumu adalah bunga desa sebelah, kau tidak tahu? Tambah Zhang Kuan. Ibu adalah bunga desa. Mulut Zhang Ze berkedut, teringat wajah ibunya yang penuh bekas luka, dan ia menilai omongan ayahnya cuma bualan. Hanya kau yang mengecewakan, orang tuamu sama-sama rupawan, kenapa kau tidak? Zhang Kuan manyun. Ayah, pernah terpikir aku bukan putramu? Ucap pelan Zhang Ze. Cuma bercanda, jangan dianggap serius. Zhang Ze cepat-cepat minta maaf. HMPH,
Aku tidak akan memukulmu, biar ibumu yang lakukan. Senyum dingin muncul di wajah Zhang Quan. Zhang Ze diam sejenak lalu berkata jujur, "Ayah, ibuku tidak akan memukulku, pada akhirnya dia hanya akan memukulmu." Bibir Zhang Quan bergetar, karena itu memang benar. Di dalam rimba, Chen Zi 11 tampak kacau, Hei Xiong diam di sampingnya. Wajah keduanya pucat. Hacim. Chen Zi 11 bersin, wajahnya makin buruk. Ia masuk angin, setelah banyak hari hujan tidak ada kayu kering untuk membuat api, kondisinya makin turun. Tanpa api mereka berdua kedinginan, pakaian basah kuyup, jaket hanya sedikit menolong. Hacim. Chen Zi 11 bersin lagi, langkahnya terasa berat. Kapan hujan ini akan berhenti? Ia bertanya lemah. Hei Xiong terdiam, sebab ia juga tidak tahu. Hacim. Sepertinya aku demam. Ia berhenti dan menatap Hei Xiong. Yang terakhir mengerutkan wajah, melangkah mendekat, mengibaskan air dari tangan lalu menempelkannya di dahi Chen Zi 11, rautnya kian suram. Benarkah begitu? Tanya Chen Zi 11 dengan bibir menegang. Ya. Hei Xiong mengangguk. Mereka terdiam. Pilek disertai demam di kota hanya penyakit ringan dan suntikan dengan pil akan menanganinya. Namun di sini, di Pulau Bulan Gelap, hal itu tidak ada. Hujan terus turun, tenaga Chen Zi 11 menipis, kekebalan merosot, dan tanpa api penyakit ringan pun bisa mematikan. Lalu bagaimana sekarang? Chen Zi 11 putus asa, masih tersisa lebih dari sebulan dan ia tidak ingin menyerah. Hei Xiong menekan bibir lalu berkata, "Cari beberapa herbal, kunyah lalu telan." "Apakah itu akan manjur?" tanya lemah Chen Zi 11. "Lebih baik daripada tidak sama sekali, kecuali hujan berhenti sekarang dan matahari muncul. Selain itu tidak ada cara lain," ucap Hei Xiong dengan serius, jarang-jarang ia bicara sepanjang itu. "Baik, aku tidak ingin menyerah," kata Chen Zi 11 sambil menggertakkan gigi. "Ya, tunggu di bawah pohon besar ini, jangan berkeliaran," instruksi Hei Xiong. Di sekitar tidak ada tempat berteduh, mereka hanya bisa bersandar pada pohon besar, untungnya tidak ada petir. "Hati-hati dan cepat kembali," kata lemah Chen Zi 11. "Ya," jawab Hei Xiong, menarik jaket menutupi tubuh, menyapu pandang sekeliling, lalu melangkah ke timur. "Cepat kembali," desak Chen Zi 11 lagi dengan gelisah. Hei Xiong tidak menjawab, sebab ia pun letih. Chen Zi 11 menatap punggungnya menjauh, memaksa diri tetap tenang, menengadah pada drone yang melayang di depan, dan merasa sedikit terhibur. Bab 1025, melihat kehendak langit. Aduh. Van Han mengambil mie dan memasukkannya ke mulut, mengunyah 2 kali. "Bagaimana rasanya?" "Asin?" Sop Hong bertanya lembut. "Tidak asin, pas." Van Han menggeleng, wajahnya memerah, ia mengacungkan jempol. "Sedikit pedas tapi sangat enak." "Bagus." Sop Hong tertawa, cepat memasak semangkuk kedua dan meletakkannya di depan Liu Yemong. Mulutnya penuh sehingga suaranya samar. Rasanya kaya, sangat enak." "Jangan bicara saat makan, nanti tersedak." Liu Yetu menegur sambil tersenyum. Liu Yemong menggembungkan pipi dan mengangguk. "Telan?" Han Hungok menelan air liur, tersenyum pahit. "Aku hampir tidak tahan." "Berikutnya untukmu." Sop Hong terkekeh, mengadu panci, menambah kuah dan daging asin, lalu menyerahkan mangkuk ke Han Hungok. "Mungkin Kakak Tin Nguyat makan dulu," kata Han Hungok, melihat Dewi Ngo juga menelan ludah diam-diam. "Tidak, kamu makan." Ngo Tan Nguyat menjawab jernih. "Kamu adik, tidak pantas memberiku." Han Hungok menawarkan lagi. "Cepat makan, nanti aku punya." Han Tan Ngok mengelus kepala adiknya. "Baiklah." Han Hungok tidak bersikeras, memasukkan mie ke mulut, mengunyah dan mulai makan bahagia. Sop Hong memasak cepat, dalam 10 menit semua gadis menikmatinya. "Berikan mangkukmu." Dia mengulurkan tangan ke Van Han. "Kamu belum makan." Van Han berbisik, mangkuknya kosong saat Sop Hong baru selesai semangkuk lagi. "Tidak usah buru-buru, biar mereka dulu, aku bisa masak lagi." Sop Hong berkata lembut. Dia mengambil mangkuknya,
mengisi mie baru dan menambah daging asin. Kamu harus masak untuk dirimu. Van Han berkata malu. Sop Hong tersenyum dan mengangguk. Aku tahu. Setengah jam kemudian semua gadis puas, hanya Van Han masih makan. Mau lagi? Tanya Sop Hong, ia sudah makan 3. Kalian tidak makan lagi? Van Han melihat. Aku kenyang. Lam Lo memegang pinggang. Kalau terus makan aku jadi gemuk. Baiklah. Sop Hong tersenyum pahit, panci masih cukup untuk 2 mangkuk, pas untuknya. Gadis itu berdiri di dekat tungku, mata menatap mie mendidih. Enak benar? Tanya Sop Hong. Ya, sangat enak. Van Han menjawab serius. Besok kita masak lagi, harus masak lagi. Sop Hong bergumam. Baik. Van Han tersenyum. Di tempat lain, di hutan, Tran Chihai dan Ha Hang sarapan. Uhuk, hanya ini sarapan hari ini? Tran Chihai batuk, melihat ramuan bersih dengan mual. Ya. Ha Hang menjawab dingin, mengunyah ramuan liar, itu obat untuk Tran Chihai. Kemarin ia temukan rumput lidah ular, rumput kereta dan bupleurum. Tidak ada lain? Buah liar? Tanya Tran Chihai. Memikirkan cacing membuatnya makin mual. Ha Hang mengatup bibir dan menelan daun pahit. Buah bisa bawa kuman, mau coba? Tanya. Tran Chihai manyun. Baik, sekarang tidak bisa menyalakan api, aku tidak mau siput mentah. Hari ini ia lebih baik dari kemarin, setidaknya tidak terlalu pucat, meski masih lemah. Krek. Tran Chihai memasukkan ramuan ke mulut, seperti membencinya. Buruk, sangat buruk. Ia mual tapi menelan. Ia harus makan, jika tidak ia harus berhenti, yang ia tolak. Kapan matahari muncul? Ia menatap langit. Ha Hang diam. Ada rencana? Tanya Tran Chihai. Ikut kamu. Jawab Ha Hang. Tran Chihai menghela napas. Aku mau pendapatmu. Kumpulkan kayu bakar dan keringkan. Kata Ha Hang. Tran Chihai berhenti, berpikir lalu paham, kayu kering perlu untuk api. Baik, hari ini kumpulkan kayu. Semoga tidak hujan, kalau hujan aku cari tempat berteduh. Ya? Jawabnya, hujan atau tidak tergantung langit. Dengan wajah pahit, Tran Chihai memaksa menelan ramuan, minum air, bersandar pada pohon, berdoa tidak diare. Ha Hang mengambil batang besar, mengikat jadi tripod, lalu menggantung ranting dan jerami di atasnya untuk menampung air. Semoga besok ada matahari. Gumam Tran Chihai. Bab 1026, 33 hari. Tandai. Di layar simulasi di depan Sop Hong, angka 29 menyala. Aha. Dia menguap, membuka mata, menatap langit-langit, bukan balok, tenggelam dalam pikiran. Tandai 29, tersisa 33 hari. Dia berbisik, mengulang dalam hati, tersisa 33 hari. Setelah badai datang hari gerimis, lalu langit suram, baru 2 hari kemudian matahari muncul. 33 hari apa? Van Han memeluk lehernya, suara lembut dan malas. Kompetisi berakhir dalam 33 hari. Sop Hong mengulang. Hah? Nafasnya terhenti, mata terbuka. Tidak tidur? Dia mencubit pipinya. Waktu berlalu cepat sekali. Dia terkejut. Ya? Dia tertawa. Begitu cepat, hanya tersisa 1 bulan. Dia sepenuhnya terjaga, sebenarnya 1 bulan 3 hari. Benar, waktu berlalu cepat. Dia menghela napas, juga penuh antisipasi. Dia menantikan 3 hal, hadiah bulanan besok, hadiah ulang tahun 1 tahun dan kemenangan dalam kompetisi. Dari itu, yang paling dia tunggu adalah hadiah 1 tahun, penasaran apa isinya. Kenapa melamun? Dia mencolek bibirnya. Memikirkanmu. Dia menjawab. Dia lalu menunduk, bibir mereka bertemu. Setelah lama, dia memerah, bangkit, mengambil barang, berlari turun.
TSK. Dia menyeringai, bukan pertama kali. Kenapa masih malu? Seseorang di dekatnya diam-diam melirik. Bip bip bip. Suara nyaring terdengar, Ngotan Nguyet dan T6 Din terbangun, rambut acak-acakan. Apa itu? Alarm udara? Ngotan Nguyet bingung, hendak bangun. Bukan. T6 Din menahannya, mengambil telepon satelit, itu yang berbunyi. Sophong mengernyit, kenapa berbunyi? Apa kompetisi bermasalah? Han Hungok menebak. Bip bip bip. Liu Yemong menutup telinga. Kakak Tin Nguyet, matikan, berisik. T6 Din ragu, lalu menjawab. Dia mendekat ke telinga, dingin. Siapa? Ayahmu. Suara pria dalam. Dia berkerut, hampir membuangnya. Jangan tutup, benar ayahmu. Pria itu tertawa. TC6, apa itu? Suaranya melunak, itu ayahnya. Dia menghela, lalu serius, segera pulang, keluarga bermasalah, perlu kamu. Apa yang terjadi? Dia berkerut lagi. Sulit lewat telepon, pulang segera, sebaiknya 2 hari. Jelas penting. Dia berpikir, bertanya, maksudmu atau kakek? Ayahku. Jawab singkat. Dia menatap Sophong, berbisik, mengerti, besok pulang. Dia menutup. Di sisi lain, dia tersenyum pahit, menyimpan kata. Apa yang terjadi? Ngotan Nguyet menggenggam tangannya. Besok pulang? Keluarga butuh aku. Dia mengangguk, menyesal. Dia menggeleng, tidak jelas, mungkin bukan besar. TC6? Liu Yemong mengulang. Ayahku. Dia datar. Ah, jadi Paman T. Liu Yemong malu, aneh panggil langsung. Lam Lo bertanya, bukan besar, tapi harus pergi? Hanya aku bisa urus. Dia menjawab. Jadi, hari ini atau besok? Liu Yemong melompat, menggenggam tangannya. Apa yang terjadi? Van Han masuk. Kakak Enam Din besok pergi. Jelas Han Hungok. Benar-benar pergi? Tanya Van Han. Jumpa di kota. Dia tersenyum. Kakak Tin Nguyet juga? Tanya Han Tan Ngok. Ngotan Nguyet mengangguk. Aku ikut Enam Din. Dia menatap, diam. Tersisa 33 hari, segera jumpa. Van Han memeluknya. 33 hari, segera. Ngotan Nguyet tersenyum, mengusap kepalanya, lalu aku jemput kalian, kita pesta. Cepat sekali, terasa belum lama. Lam Lo menghela. Dia menyukai hidup di sini. Awalnya tanpa telepon sulit, tapi setelah akrab, tiap hari berbeda. Bab 1027, kau menikmati, kau merenung dengan saksama. Lam Lo menggelengkan kepala dan menghela napas, ini tidak bisa, aku masih harus kembali ke tempat Ligong. Yang paling penting, jika ia tinggal beberapa hari lagi, bagaimana bisa meninggalkan Pulau Bulan Hitam untuk kembali? Haruskah ia membayar helikopter untuk menjemputnya? Baiklah. Van Han merasa agak kehilangan. Sungguh aku enggan berpisah. Liu Yemong memeluk bahu Wu Qingyu. Wu Qingyu menepuk bahunya dengan lembut, aku juga enggan, tapi nanti kita masih bisa bertemu. Hanya sedikit enggan? Liu Yemong manyun. Uhuk, sangat enggan, sangat sekali. Wu Qingyu batuk ringan dan tertawa. Itu lebih baik. Liu Yemong melepaskan dengan bangga, tapi matanya masih enggan. Sarapan mau makan apa? Sophong menatap Tai Weiding dan Wu Qingyu. Wu Qingyu berpikir lalu tersenyum lembut, mari makan lagi mie dengan saus kedelai, sudah setengah bulan tidak makan. Baik, biar aku yang masak. Sophong masuk dapur. Van Han berkata lembut, Kakak Weiding, kalau butuh bantuan, bilang saja. Ya? Tai Weiding mengangguk serius. Kalau begitu aku juga bantu. Van Han menekan rasa enggan dan keluar. Lebih dari setengah jam kemudian, Wu Qingyu menikmati mie,
dan Sop Hong bahkan membuat hidangan tambahan. Masih enak sekali. Lam Lo memuji, menyeruput mie terakhir. Masih ada di panci. Sop Hong berkata. Lam Lo meletakkan mangkuk. Puas, cukup, aku kenyang. Benar, hampir lupa ada anggur. Mata Wu Qingyu berbinar, menatap Sop Hong. Sayang sekali, baru setengah bulan berlalu, anggur belum bisa diminum. Sop Hong menjawab menyesal. Wu Qingyu manyun, itu sungguh disayangkan. Hihi, saat siap nanti akan kubawa sisanya untukmu. Liu Yemong tertawa. Wu, aku salah. Liu Yemong cepat mengaku, tetap cepat minta maaf. Jangan khawatir, aku akan gunakan kendi kecil untuk berpura-pura, lalu setelah kembali kuberikan padamu. Liu Yetu berbisik. Itu baru baik. Wu Qingyu memaafkannya. Setengah jam lagi berlalu, cuaca makin panas, musim panas tiba di Pulau Bulan Hitam, setelah sarapan para gadis makan es krim. Ayo, hari ini kita harus selesaikan sisanya. Sop Hong berdiri dan menatap Tei Weiding. Ya? Tei Weiding terkejut, lalu senang berdiri. Fan Han mengingatkan, cuaca panas, banyaklah minum air. Baik, siapkan air garam untuk kami. Sop Hong menjawab lalu turun. Ya? Fan Han menjawab, setelah makan es krim ia menyiapkan air. Di halaman, Sop Hong dan Tei Weiding saling berhadapan. Pertarungan senjata tidak sempat dipelajari, biarkan nanti, hari ini harus selesaikan pertarungan tangan kosong. Sop Hong berkata serius. Baik, guru. Tei Weiding mengangguk, pertarungan tangan kosong lebih praktis. Aku sudah bilang, aku bukan gurumu. Sop Hong tersenyum getir. Tei Weiding menatap diam. Baiklah, mari mulai. Sop Hong melambaikan tangan pasrah. Di jendela, Lam Lo makan es krim sambil memperhatikan, apakah Weiding benar-benar menerima Sop Hong sebagai gurunya? Sepertinya begitu. Wu Qingyu bersendawa, menikmati es krim. Kurasa sudah banyak kali ia panggil, hanya kurang sajikan teh. Liu Ye mau menambahkan. Han Tan Ngo berbisik, tapi Sop Hong tidak pernah mengakuinya. Para gadis saling berpandangan dan berkata, tidak penting. Tapi ini terasa kacau. Liu Yemong bergumam. Ia melirik Fan Han yang membuat air garam dan berbisik, Sop Hong adalah guru Weiding. Lalu apakah Xiao Han harus dipanggil istri guru? Terdengar aneh. Ah, sepertinya benar. Lam Lo berkedip. Istri guru? Wu Qingyu bergumam. Kau nikmati, kau pikirkan, kau renungkan. Liu Yemong tertawa licik. Memang aneh. Wu Qingyu tersenyum pahit. Kalian bicara apa? Fan Han bertanya penasaran. Liu Yemong mengarang, memuji kecantikanmu. HMPH, aku tidak percaya. Fan Han manyun, membawa panci turun. Hahaha. Para gadis tertawa. Fan Han meletakkan panci, menyiapkan mangkuk dan menuangkan 2 cangkir. Ia berkata lembut, Sop Hong, kakak Weiding, minumlah air garam dan istirahatlah. Bang! Tei Weiding jatuh ke tanah, agak linglung. Bangkit, saat. Bertarung sungguhan tidak ada waktu untuk melamun. Sop Hong mengulurkan tangan. Ya? Tei Weiding menarik napas dalam, menggenggam tangannya dan berdiri. Bagus. Sop Hong menyeka keringat. Kletek-kletek. Sop Hong meneguk habis air garam, menaruh handuk di pundak, lalu duduk. Sop Hong, sebelumnya kau sebutkan pertandingan. Tei Weiding ragu. Aku ingat, saat waktunya tiba beritahu aku. Sop Hong tersenyum. Ya? Tei Weiding merasa lega. Mereka beristirahat setengah jam lalu melanjutkan latihan. Latihan berlangsung seharian penuh, hingga malam tiba, berakhir dengan panggilan Fan Han. Sop Hong, kakak Weiding, makan malam sudah siap. Bab 1028, 3 detik. Pagi buta, cahaya perak muncul di cakrawala, kegelapan sirna. Tok tok tok. Dari kejauhan titik hitam terlihat, disertai suara gemuruh familiar.
Titik makin besar, suara makin jelas, itu helikopter menuju kabin kayu di tepi sungai. Ia miringkan kepala, mengernyit dan bergumam, "Helikopter?" Sop Hong mengenakan sepatu, turun ke halaman, menatap helikopter turun. Tok tok tok. Mesin mendarat, baling-baling berhenti. Klak. Pintu terbuka, pria bersetelan turun. 783. Ia mendekati Sop Hong dan berkata, "Tuan So, saya datang menjemput Nona." Dia belum bangun, tunggu sebentar. Senyum Sop Hong. "Baik." Pria itu mengangguk, berdiri diam. Ta. Anjing mengendus. "Jangan ganggu." Sop Hong menegur lalu naik. "Sop Hong, ada apa di luar?" tanya Van Han. Helikopter TE6 Din tiba. Ia mengusap rambutnya dan berkata lembut, "Masih pagi, tidurlah lagi." "Helikopter sudah datang?" Ngotin Nguye terbangun tapi tetap diranjang. "Ya, baru saja." jawabnya. "Kalau begitu kita berkemas." Lam Lo menguap. Ia bertanya malas, "Ada yang perlu dikemas?" "Sepertinya tidak." Jawab Lam Lo duduk. TE6 Din bertanya, "Paman Hui datang?" "Yang terakhir kali datang?" tanya Sop Hong. "Ya." Dia mengangguk. "Dia menunggu di bawah," kata Sop Hong. "Dia keluar cuci muka di sungai. Tunggu setengah jam." Perintahnya. "Ya." Paman Hui diam berdiri. "Tin Nguyet, bangunlah." Tarik Lam Lo. "Aku tidak mau pergi." Gumamnya. "Ayo, jangan mengeluh." Tariknya. Segera Van Han menyajikan bubur kudzu panas dan sayur liar. "Waktu mepet, hanya bubur kudzu," katanya lembut. "Itu sudah cukup." Terima Ngotin Nguyet. "Ya, terima kasih, Han kecil." Ucap syukur Lam Lo. Setelah sarapan mereka turun. Tok tok tok. Helikopter meraung, daun beterbangan. Ngotin Nguyet menepuk bahu gadis itu, "Aku akan merindukanmu." "Aku juga." Liu Yemong memeluk. "Aku pergi," kata TE6 Din merona. "Ya, hati-hati," ujar Sop Hong membelai. Paman Hui memejamkan mata. Lam Lo bercanda, "Biarkan aku juga." "Hahaha." Tawa Sop Hong. "Aku pergi, jangan terlalu rindu." Ngotin Nguyet melambaikan tangan lalu naik. "Sampai jumpa di kota." Lam Lo melambaikan tangan. TE6 Din berhenti, berbalik dan berbisik, "Guru, bolehkah aku memelukmu?" Dia menatap, melihat yang lain mengangguk, lalu membuka lengan. "Pergilah." 3 detik kemudian dia melepaskan dan naik. "Tuan So, selamat tinggal," ucap Paman Hui. Tok tok tok. Pintu tertutup, helikopter terbang. Lain kali di kota. Ngotin Nguyet menyandarkan dahi di kaca, menatap ke bawah. "Hai hai, apakah Guru Ha dan Guru Fuong akan merindukanku?" Dia terkekeh. Lam Lo berkata, "Tentu saja." "Ya." TE6 Din mengangguk, "Aku tidak akan sungkan." "Aku tahu." Dia tersenyum. Di tanah semua menatap helikopter hilang. "Pergi lagi," bisik Van Han. "Sangat sepi, aneh," desah Sop Hong. Han Tan Ngok berkata, "Sekarang tidak cukup pemain mahjong." "Masih 32 hari," desah Liu Yemong. 32 hari. Senyum Sop Hong, berpikir, tandai. Lalu suara dingin sistem berbunyi. Ding, tanda 30 hari, hadiah bulanan diterima. Dia menutup layar, memutuskan melihat nanti. "Ayo masuk," kata Van Han menggenggam tangannya. "Ya, masak lagi bubur kudzu, aku belum kenyang," ucap Sop Hong. "Aku juga," seru Liu Yemong. "Baik, aku masak," jawab Van Han tersenyum. Bab 1029,
Mistisisme Feng Shui? Di dalam rumah kayu, Fan Han duduk di kursi kecil di samping Tungku, sementara Sop Hong berdiri di belakangnya dengan lembut menyisir rambutnya. Matanya setengah tertutup, tubuhnya bergoyang, hampir tertidur. Tidurlah lebih awal. Sop Hong meletakkan sisir kayu dan menyentuh pipinya. Baik. Tidak tahan mengantuk, Fan Han berbalik memeluk lehernya dan berbisik, peluk aku tidur bersamamu. Baik. Dia menjawab lembut, mengangkatnya ke dalam pelukan, membawanya ke tempat tidur besar dan meletakkannya hati-hati. Fan Han menguap, menarik kantong tidur menutupi tubuhnya dan berkata, kau juga tidur lebih awal. Aku tahu, tidurlah sekarang. Dia menunduk dan meninggalkan ciuman di dahinya. Selamat malam. Dia tersenyum puas dan memejamkan mata. Selamat malam. Kreek. Saudarin Han dan saudari Liu kembali setelah mencuci muka. Apakah Fan Han sudah tidur? Liu Yemong berbisik. Ya, kalian juga harus tidur lebih awal, sudah larut. Sop Hong mengangguk. Baik. 4 gadis itu menjawab lembut, meletakkan barang cuci mereka di rak kayu. Liu Yetu berkata lembut, kau juga harus mandi, lalu cepat istirahat. Di kamar mandi, bak besar penuh air panas, dengan daun pinus mengapung di permukaan. Buka paket bulanan. Dalam pikirannya, Sop Hong memberi perintah, sambil melepaskan pakaian dan perlahan duduk di air panas. Dia menghela napas, kehangatan membuat ototnya rileks. Ding. Paket pemahaman kimia, tingkat dasar. Ding. Paket pemahaman fisika, tingkat dasar. Ding. Paket mistisisme Feng Shui, tingkat dasar. Apa ini? Dia terkejut, kimia dan fisika jelas, apakah ini irama menjadi murid jenius? Matanya jatuh pada paket ketiga, bibirnya bergetar, mistisisme Feng Shui, apa-apaan itu? Tidak mengerti, dia membuka paket kimia dulu, buka paket pemahaman kimia. Ding. Paket kimia ditransmisikan. Sial. Dia memejamkan mata, menggertakkan gigi untuk menahan, memaksa dirinya tidak pingsan, karena pingsan di air berbahaya. Waktu menetes seperti air, pengetahuan terus ditransmisikan, setelah lebih dari 20 menit baru berhenti. Masih sulit ditahan. Dia tersenyum pahit, mulai menyusun pengetahuan baru. Paket kimia berisi banyak aspek, dari teori dasar, eksperimen, hingga aplikasi sehari-hari. Kimia sehari-hari. Dia bergumam, melihat rumus dan bahan, berpikir bagaimana mencampur sampo salah bisa menghasilkan gas mematikan. Lumayan, ini berguna. Dia tersenyum puas. Selanjutnya, dia memerintah, buka paket pemahaman fisika. Ding. Paket fisika ditransmisikan. Rasa sakit muncul lagi, tidak berkurang sama sekali, dia menggertakkan gigi untuk bertahan. Setelah istirahat, dia merapikan pengetahuan dalam pikirannya. Tersenyum, paket ini juga bagus. Kehidupan sehari-hari melibatkan banyak fisika, dari cahaya, listrik, hingga air. Dia mengusap pelipisnya, bergumam, tinggal yang terakhir, buka. Ding. Paket mistisisme Feng Shui ditransmisikan. Seperti yang diduga, rasa sakit muncul lagi, dia bertahan. Setelah lebih dari 10 menit berhenti, dia menghela napas lega. Dia memejamkan mata, menyusun pengetahuan, kali ini berupa diagram dan tulisan tentang Feng Shui. Pengetahuan mencakup Feng Shui dalam ruangan dan luar ruangan, tentang menarik kekayaan, meningkatkan asmara, dan mengusir kesialan. Benarkah ini efektif? Dia mengernyit, merasa Feng Shui hanyalah pseudosains, sekadar keyakinan. Menggelengkan kepala, dia tersenyum pahit. Baiklah, punya lebih banyak keterampilan tidak rugi, mungkin berguna nanti. Dia mencuci rambut, lalu keluar dari kamar mandi. Mandi kali ini terlalu lama, air sudah dingin, tidak perlu berendam lagi. Kreek. Dia membuka pintu, melihat saudarin Han dan saudari Liu sudah tidur. Dia diam-diam menggantungkan handuk, duduk di samping Tungku mengeringkan rambut, lalu naik ke tempat tidur. Gadis itu secara naluriah berbalik memeluknya seperti gurita, menggosokkan kepala mencari posisi nyaman untuk tidur.
Selamat malam. Dia tersenyum, melingkarkan lengannya di pinggangnya dan memejamkan mata. Keesokan paginya, mendekati. Pukul 8, hanya tersisa 10 menit sebelum siaran langsung dimulai. Di aula, Ngotin Nguyat membuka pintu dan melambaikan tangan. Selamat pagi Guru Ha, Guru Fuong. Selamat pagi. Hamin menjawab dengan gembira. Selamat pagi. Senyum Fuong Lam kaku, karena waktu tenang sudah berakhir, mimpi buruk kembali. Hehe, Guru Fuong tidak menyambutku? Tanya polos Ngotin Nguyat. Tidak, sangat diterima. Fuong Lam tersenyum paksa. Bab 1030, seperti belatung. Hamin tertawa. Tentu aku berpikir, menambah seorang wanita cantik selalu lebih baik daripada hanya dua pria jelek. Aku juga merasa begitu. Ngotin Nguyat menutup mulut dan tertawa kecil. Hamin berbicara serius, Tin Nguyat, hidup di pulau sulit, sekarang baru kembali sudah bekerja lagi, kau bisa istirahat beberapa hari dulu. Di rumah membosankan, lebih seru ikut langsung. Ngotin Nguyat tersenyum. Selain itu, di pulau tidak sulit sama sekali, justru menyenangkan dan ringan. Hamin terdiam, ia tak bisa membantah. Enam Din ada urusan keluarga, setelah selesai dia akan kembali. Ngotin Nguyat merapikan kerah lalu bertanya, sutradara tidak bilang padamu? Mungkin belum. Hamin menjawab. Segera suara sutradara terdengar di headset, hampir tayang, pengamat bersiap. Ya. Hamin menata wajah, cepat berubah ke senyum hangat alami. Fuong Lam tetap acuh, hanya merapikan kerah dan fokus ke layar saat angka 59 meloncat jadi 60. Sebelum Hamin bicara, komentar peluru sudah memenuhi layar. Ah, Dewi kembali, 33.225.000 penggemar hadir. Dewi, kami sangat merindukanmu, akhirnya kembali. Dewi tampak urusan, makan lebih banyak. Acara ini akhirnya menarik lagi, Dewi paling cantik. Hamin dan Fuong Lam tertegun, hati sakit. Selamat datang lagi di Survival Liar 365 hari live, aku Hamin. Ia batu kecil dan tersenyum. Aku Ngotin Nguyat. Dia tersenyum dan mengangguk. Aku Fuong Lam. Dia tetap datar. Selamat pagi semua. Mereka bertiga menyapa bersama. Seketika layar penuh sapaan untuk Sang Dewi, hanya sedikit menyinggung Hamin dan Fuong Lam namun cepat tertutup banjir kata. Sepertinya semua sangat merindukanku. Ngotin Nguyat tertawa lembut. Di bawah tatapan canggung Hamin dan Fuong Lam, komentar bersatu jadi, rindu kamu. Dia melempar cium dan tersenyum, aku juga rindu kalian. Komentar berganti lagi. Hamin dan Fuong Lam saling pandang, jumlah penonton melonjak puncak. Ngotin Nguyat condong membaca layar. Kemana Dewi teh pergi? Dia baca tiap kata lalu duduk tegak menjelaskan. Enam Din ada urusan, mungkin nanti kembali sebagai pengamat. Fuong Lam berkerut, nanti. Mari kita lihat para peserta. Hamin mengendalikan ritme kembali ke topik. Ngotin Nguyat membelai mikrofon dan berkata lembut, baiklah, mari kita lihat Sop Hong. Kalau begitu potong ke kabin. Hamin tertawa, sutradara mendesak di headset, potong cepat. Layar berkilat lalu terbagi jendela, 3 pengamat di kecil, grup Sop Hong di besar. Dalam gambar, Van Han dan grup sudah bangun, bersiap cuci muka sebelum sarapan. Tiba-tiba kurang 3 orang, agak aneh. Liu Ye mau menggosok leher, tadi malam kepalanya jatuh dari ranjang. Bukankah benar? Han Tan Ngok melihat ranjang kosong, pagi tanpa tubuh malas. Sop Hong berkata pelan, jangan begitu, mereka hanya kembali ke kota, bukan hilang. Jangan gerak, biar ku perbaiki. Sop Hong tersenyum dan meletakkan tangan di leher Liu Ye Mong, jarinya menekan titik. Krek. Dengan suara jernih, leher kembali normal, hanya agak sakit. Ah, lebih baik kan? Liu Ye Mong senang. Malam tidur tenang, jangan meliuk seperti belatung. Liu Yetu melirik adik sambil duduk di tepi sungai. Ugh. Apa kau bilang? Wajah Liu Yetu gelap. Tidak ada, kau tidak dengar apa-apa. Liu Ye Mong panik lalu buru-buru masukkan sikat ke mulut.
Kalau tidak bisa tidur tenang, tidur sendiri. Liu Yetu berkata dingin. Liu Yemong menggeleng. Tidak mau, aku ingin tidur dengan kakak. Dia berkumur lalu berkata serius, kita keluarga, ranjang terpisah terasa jauh. Liu Yetu menatap dan berkata tenang. Kalau bukan wajah ini, tak ada yang percaya kita saudara. Kakak benar. Sop Hong tertawa. Ya, sangat benar. Fan Han menahan tawa, bahagia. Liu Yemong terkejut lalu tersenyum. Hehe, tapi aku benar adikmu. Liu Yetu tersenyum miring, benar-benar tak berdaya. Aku siapkan sarapan. Fan Han selesai berkumur lalu naik. Sop Hong mengikutinya, lalu Saudarin Han, menyisakan saudari Liu di sungai. Kak, aku rindu ibu. Liu Yemong meletakkan handuk lalu berkata, senyum hilang. Semangat. Bab 1031, Penyergap. Tok tok tok. Jari mengetuk kunci, segera mengirim pesan. Di dalam rumah kayu, Sop Hong dan yang lain duduk di meja sarapan. Kalau tidak ada apa-apa, tetaplah di perkemahan. Sop Hong tersenyum. Ah. Liu Yemong cepat menelan, pipinya mengembung. Liu Yetu memiringkan kepala. Apa? Masih ingin keluar? Ya, kalau tidak setiap hari di perkemahan membosankan. Liu Yemong mengangguk. Mau kemana? Untuk apa? Liu Yetu bertanya. Cari pertapa di gunung? Kakak, kamu makin menakutkan. Liu Yemong manyun. Salahmu makin aneh. Liu Yetu berkata dingin. Liu Yemong bergumam, tidak benar. Hihi, kamu harus ikut aku takut tersesat. Liu Yemong tertawa. Mengerti? Sop Hong tertawa, lalu bertanya, Fan Han, kamu ikut juga? Aku. Fan Han ragu. Ayo, kami akan jaga rumah. Nhan Hungok berkata. Nhan Tan Ngok berkata lembut, ya, kami tinggal dan jaga rumah. Aku juga. Liu Yetu melirik adiknya, pasrah tapi geli. Baik, ayo bersama. Fan Han menatap Sop Hong, matanya bersinar gembira. Hanya membayangkan sudah bersemangat, tinggal 1 bulan lagi kompetisi berakhir. Liu Yemong berkata riang, wajahnya memerah. Nhan Tan Ngok mengangguk, ya, sangat mendebarkan. Dalam hati ia menghela napas, tanpa bertemu Sop Hong, bagaimana sekarang? Memikirkan itu, ia menatap Sop Hong penuh terima kasih. 1 bulan tidak panjang, tidak pendek, tetap harus hati-hati. Fan Han berkata, mungkin ada peserta lain belum tereliminasi. Benar, seperti Tran Chihai dan si bodoh itu, entah bagaimana sekarang. Liu Yemong berkata. Si bodoh itu? Liu Yetu mengernyit. Kalau bertemu, kita atasi, tidak perlu mencarinya. Sop Hong berkata. Nhan Hungok khawatir, kalau kita usir, apakah mereka balas dendam? Ya. Saudari itu saling menatap lalu mengangguk. Kita akan menang. Sop Hong berkata tegas. Lebih setengah jam kemudian, Sop Hong dan 2 gadis membawa keranjang lalu keluar. Hati-hati di jalan, cepat kembali. Nhan Hungok melambaikan tangan dari jendela. Mengerti? Paling lambat malam ini atau besok pagi, jangan khawatir. Sop Hong melambaikan tangan. Baik. Mereka menjawab, menatap mereka masuk hutan. Liu Yetu berbalik dan berbisik, tinggal 3 orang, rumah kayu makin sepi. Mau apa sekarang? Nhan Hungok menopang dagu, melihat sekitar. Mari cabut rumput dan gemburkan tanah. Liu Yetu mengangguk, menyingsingkan lengan dan mengambil cangkul. Kebun tumbuh subur, talas, galanga, dan tanaman nila segera dipanen. Masih terasa aneh. Nhan Hungok menyentuh daun dan bergumam. Aneh apa? Liu Yetu bertanya. Nhan Hungok menjawab, tanaman ini tumbuh terlalu cepat. Tidak penting. Ia tersenyum. Kalian bicara apa? Senang sekali? Nhan Tan Ngok datang membawa ember abu. Tidak ada, ayo cabut rumput. Liu Yetu berkata, lalu jongkok bekerja.
Han Tan Ngok menabur abu di tanah. Sementara itu, Sop Hong dan dua gadis berjalan di hutan. Semua mengenakan topi lebar, meski agak canggung, melindungi dari matahari. Krek! Sop Hong mengayunkan parang memotong sulur. Kita punya tujuan? Van Han bertanya pelan, masih menggenggam tangannya. Kalau aku bilang tidak, kamu pukul aku? Sop Hong tertawa kecil. Tebak. Van Han manyun. Tidak. Sop Hong percaya diri. Van Han tersenyum. Jadi atau tidak? Tidak. Sop Hong tenang. Van Han tertegun. Terlambat kembali? Tenang, perahu akan lurus di jembatan, nasibku baik. Sop Hong tertawa keras. Liu Yemong mengepalkan tinju dan berkata, Han kecil, jangan khawatir, aku lindungi kamu. Kamu? Urus dirimu dulu. Sop Hong tersenyum pahit. Tentu tidak masalah. Liu Yemong berkata mantap. HMPH. Sop Hong mengangkat tangan, menahan dan menangkap benda terbang. Apa itu? Van Han terkejut. Sop Hong, kamu tidak apa-apa? Van Han bertanya cemas. Aku baik-baik saja. Sop Hong menjawab, membuka telapak tangan memperlihatkan benda yang ditangkap. Biji? Van Han mengernyit. Siapa yang melempar? Di mana penyergap itu? Liu Yemong bertanya tajam, mata menyapu sekitar. Bab 1032, Raja Buah Kering. Espong menengadah, beberapa bayangan hitam melompat di antara dahan, kadang mengeluarkan suara aneh. Apa itu? Tanya Liu Yemeng gugup, jarinya gemetar saat mengarahkan. Tidak apa, turunkan. Espong menekan busurnya. Benarkah tidak apa? Dia tetap cemas. Lemur berekor cincin? Mata Van Han berbinar. Ya, di sana. Dia menunjuk, seekor lemur berekor cincin muncul. Mereka primata, besar dan kecil, semua berekor panjang, bermata besar, berbulu cerah. Bulunya indah, kata Liu Yemeng, melihat hitam putih di ekornya. Indah tapi menyebalkan. Van Han manyun. Mereka melempar biji padaku. Ngongo. Lemur gaduh, waspada. Sesuatu jatuh dari pohon, dia cepat menangkap. Kacang macadamia. Dia melempar ringan. Apa itu? Tanya Liu Yemeng, juga disebut kacang Hawaii. Dia menjelaskan. Macadamia dikenal sebagai raja buah kering, kaya minyak, protein, kalsium, zat besi, vitamin, asam amino. Dianggap salah satu kacang terbaik di dunia. NK Box. Ini kacang Hawaii? Dia terkejut. Mengapa berbeda? Kupas kulit hijau, di dalam sama. Dia menunjukkan kulit keras. Benar. Matanya bersinar. Renyah, lembut, rasa mentega. Kudengar enak, kata Van Han. Sangat enak, sungguh. Liu Yemeng mengangguk. Bisa dimakan mentah, mau coba? Tanya dia. Ya, akan kugigit, jawabnya. Bodoh, gigi bisa patah. Dia menahan dagunya. Liu Yemeng tertawa. Han kecil, kulit ini keras, perlu palu. Kalau begitu kau saja, dia mengeluh. Dia taruh kacang di batu dan mengetuk dengan kapak. Krek! Kacang pecah, dia beri potongan. Cobalah, katanya lembut. Krek! Rasa asli, lumayan, kata Liu Yemeng. Enak sekali, lebih enak dari mete, puji Van Han. Dia mengangguk. Lebih enak dari bayangan. Itu pertama kali mereka makan. Masih banyak di pohon, katanya. Kalau begitu mari petik, dia tersenyum. Juga banyak di tanah. Van Han memungut. Aku akan naik, kalian tangkap. Dia lepas sepatu. Hati-hati, ada lemur, dia memperingatkan. Santai, mereka tidak mendekat. Auranya membuat mereka kabur. Semua lari, katanya terkejut. Jangan bengong, bawa keranjang, teriaknya. Duk!
Satu kacang jatuh ke keranjang, dia menahan. Duk-duk. Segera penuh, dia menyerahkan. Dia berbisik. Panen besar, cukup camilan sebulan. Van Han melihat dan berteriak. Espong, cukupkah ini? Kelihatannya banyak, tapi setelah dikupas sedikit, jawabnya masih memetik. Hati-hati, dahan kecil patah, katanya cemas. Bab 1033, Rasa Daun Pinus. Seekor lemur ekor cincin bersembunyi di atas pohon, mata gelapnya menatap tajam. Bang! Sekelompok kacang Hawai lagi dipetik, setelah hampir 1 jam semua keranjang bambu penuh. Sayang sekali, pohon itu masih banyak. Liu Yemng mendongak penuh sesal. Kita pulang sekarang? Van Han membelai kacang di tangannya. Liu Yemng cepat mengangguk, mari kembali. Kalau begitu pulang. Espong tertawa, perjalanan ini belum setengah hari namun panen tak terduga, memotong kesenangan seseorang. Ia memanggul keranjang, juga mengangkat tiu truk dan keranjang kecil. Kakak MNG, biar aku bantu. Van Han terpaksa membantu Liu Yemng. Perlu bantuanku? Espong mengulurkan tangan. Tidak perlu, kami bisa. Liu Yemng menolak. Espong tersenyum, kalau perlu, bilang saja. Baik, aku tak sungkan. Liu Yemng tertawa. Mereka bertiga kembali lewat jalan semula. Setelah mereka pergi, kawanan lemur kembali, melihat pohon gundul dan meraung marah. Lewat jam 4, mereka kembali selamat ke perkemahan. Kreek. Gerbang terbuka, Espong masuk membawa keranjang. Ah, kukira kalian pulang besok. Han NHNGC menyeka keringat, terkejut. Kalian pulang? Ada yang terluka? Han Tanenggece keluar dari kebun. Kenapa cepat sekali? Liu Yetu turun membawa talas. Hihi, karena panen, tentu kami pulang cepat. Liu Yemng menunjukkan kacang. Kacang Hawai? Mata Liu Yetu berbinar, ia berlari mendekat. Ya? Liu Yemng bangga. Di mana memetiknya? Liu Yetu heran. Liu Yemng bercerita, tak jauh, lebih 3 jam jalan, di tempat baru, kami bahkan melihat lemur. Bagaimana cara makan? Han NHNGC mengambil satu. Kupas kulit luar dan kulit keras, lalu makan inti putih. Espong mencontohkan, mengupas kulit hijau, membelah kulit coklat dengan kapak, memperlihatkan inti putih. Ia memberi satu pada Han NHNGC, krek. Ini, buat sebanyak yang kau mau. Ia memberi kapak. Baik. Gadis itu manis menjawab. Espong berkata lembut, bisa dimakan mentah, dipanggang, direndam susu atau teh. Mentah juga enak. Liu Yemng bersuara. Lebih baik kupas semua, jemur 1-2 hari sebelum dimakan. Ia menasihati. Baik, aku lakukan. Han NHNGC menelan dan mulai mengupas. Van Han menyingsingkan lengan, duduk, masih awal, aku bantu. Liu Yetu tersenyum, tidak sulit, malah menyenangkan. Kacang ini besar sekali, seperti persik. Liu Yemng berseru. Yang ini lebih besar. Van Han mengupas satu besar. Espong tersenyum melihat mereka seperti gadis kecil. Waktu berlalu, matahari terbenam, malam tiba. Baik. Liu Yemng menjawab masih sibuk, 2 keranjang tersisa. Espong turun membawa kendi tanah liat berisi setengah daun teh pinus. Espong, mau apa? Han NHNGC bertanya. Memberi rasa baru pada kacang. Ia menjawab. Kacang rasa daun pinus, belum pernah coba. Liu Yetu berharap. Liu Yemng juga membayangkan. Jangan mimpi, paling cepat besok. Ia mengetuk dahinya. Espong tersenyum, membelah kulit, membuka celah kecil. Tak-tak. Kadang kulit retak penuh, inti putih masuk ke mulut gadis. Makan sedikit saja, bisa panas dalam. Liu Yetu mengingatkan. Benarkah, bukankah sehat? Liu Yemng bertanya. Segala berlebihan buruk,
Cukup saja. Ia berkata lembut. Baik, satu lagi lalu berhenti. Liu Yemeng berkata sambil memasukkan lagi. Liu Yetu dalam hati mengeluh, kata itu tak benar. Segera. Liu Yemeng hampir memuntahkan kacang saat menjawab. Mencuri makan lagi? Liu Yetu curiga. Tidak. Liu Yemeng menutup mulut, meletakkan kacang lalu lari ke atas. Mulut Liu Yetu berkedut, memang tak bisa percaya. Makan lalu kerja. Espong naik membawa kendi penuh kacang retak direndam daun pinus. Baik. Dua saudarin Han menjawab, membawa sisa naik. Bab 1034, Harmoni? Mustahil. Tidak pergi. Tran Cihai berjongkok, terengah. Baiklah. Beruang hitam menjawab, mengangkat obor dan berhenti. Tran Cihai meringkuk, menatapnya dalam cahaya api, menelan dan bertanya serak. Masih ingat jalan ke pantai? Beruang hitam diam, lalu menggeleng. Aku tidak ingat. Sial. Tran Cihai mengerutkan alis, meludah. Wajah beruang hitam makin muram, dia menahan dorongan untuk memukul, tetap diam. 1 bulan lagi, kita harus bertahan. Tran Cihai terengah. Aku akan kumpulkan kayu. Beruang hitam bergumam, mengangkat obor mencari. Hati-hati. Tran Cihai berpikir sejenak lalu mengingatkan. Malam semakin gelap, Tran Cihai meringkuk di bawah pohon besar, menunggu beruang hitam. Di ruang kontrol, Hamin mengganti tayangan. Gelap gulita, di mana dia? Ngotin Nguyet bergumam. Tunggu, mode malam belum dinyalakan. Suara sutradara terdengar di headset Hamin, lalu layar berkedip, gambar kembali jelas. Di mana beruang hitam? Fuong Lam condong ke depan, layar hanya menampilkan Tran Cihai di bawah pohon. Tunggu lagi. Hamin berbisik. Gambar berkedip lagi, terbagi 3, pengamat 1, beruang hitam dan Tran Cihai masing-masing 1. Tubuhnya hampir roboh. Fuong Lam berkata tenang. Ya, mata cekung, wajah kurus, tipis seperti tongkat, hampir batasnya. Hamin mengangguk, memegang laporan, penilaian medis langsung. Ngotin Nguyet punya laporan sama, menghela napas dalam hati, menunduk sedikit, bertanya pelan. Haruskah kita mengingatkannya? Sutradara bilang tidak. Hamin mencibir. Dia tahu kondisinya, pilihan harus dia sendiri. Baiklah. Ngotin Nguyet mengangkat bahu, dari posisi teman dia berharap Tran Cihai menyerah. Fuong Lam tiba-tiba berkata, aku pikir harus diberitahu, Serikat Nelayan tidak peduli pilihanmu. Hamin terdiam sebentar, lalu menghela napas. Akan ku beritahu sutradara. Ya, bilang itu idemu. Ngotin Nguyet berkata lembut, keputusan ini baik untuk Tran Cihai, juga untuk Sop Hong dan gadis itu. Aku juga. Fuong Lam menambahkan tenang. Mengerti? Hamin menyeringai, suasana di ruang siaran baik. Masih 30 hari sampai kontes selesai? Ngotin Nguyet bertanya. Ya. Hamin menjawab. Haha, sekarang dipikir, Sop Hong dan yang lain sudah bertahan 11 bulan, memecahkan rekor Guru Fuong. Matanya melengkung tersenyum. Aku ingat dulu Guru Fuong tidak menghargai Sop Hong. Bibir Hamin berkedut, tidak harmonis sama sekali. Dia tersenyum pahit, cepat berkata. Bagus bila generasi berikut mengalahkan yang sebelumnya. Benar. Ngotin Nguyet menutup mulut, tertawa kecil. Wajah Fuong Lam makin muram. Di tempat lain, ayah dan anak Zhang beristirahat di dekat api di tepi sungai kecil. Krek. Kayu terbakar, meletus nyaring. Zhang Toan menjawab. Zhang Ze tiba-tiba berkata. Besok kita lanjut ke hilir. Lebih setengah bulan lalu, mereka berencana mengikuti sungai ke laut, memang melakukannya, tapi di tengah jalan menangkap kelinci, mempertimbangkan tenaga lalu memutuskan istirahat. Slurp. Zhang Toan menunduk, menyeruput sup panas, rasa daging membuatnya senang. Sisa daging ada di panci, besok tidak ada daging lagi.
Zhang Ze mengunyah sayur liar, bergumam. Jangan bilang begitu, merusak suasana. Zhang Tuan melotot, memikirkan besok tanpa daging, suasana langsung buruk. Haha. Zhang Ze tertawa, lalu dia makan malam. Masih berapa hari? Zhang Tuan tiba-tiba bertanya. Zhang Ze terkejut, malu. Tidak terlalu ingat, sebulan atau setengah bulan? Tak berguna, itu pun tidak ingat. Zhang Tuan memarahi. Ayah ingat tidak? Zhang Ze balik bertanya. Zhang Tuan menutup mulut, lalu berkata. Ada kamu, kenapa aku harus ingat waktu? Ayah, itu ngeles. Mata Zhang Ze berkedut, dia rindu ibunya. Ngeles? Kata-kata ayahmu adalah kebenaran. Zhang Tuan meletakkan sumpit, mendengus. Zhang Ze kaget, bergumam. Mulai lagi. Apa kau bilang? Seorang pria tidak boleh gagap. Zhang Tuan menegur lagi. Zhang Ze pasrah, seperti air di punggung bebek. Ya, tentu, aku bisa bicara manis. Zhang Ze menjawab. Samar. Ayah, pakai sendok. Zhang Ze menyerahkan. Uhuk-uhuk, kamu makan saja, aku cukup sayur. Zhang Tuan batuk, mengunyah sayur. Zhang Ze menghela napas. Ayah, makan lebih banyak, kau tinggal kulit dan tulang. Kamu juga, dulu lebih gemuk, sekarang lebih kurus. Zhang Tuan menyendok sisa daging, menuangkan ke mangkuk anaknya. Benarkah? Kurus juga bagus dilihat. Zhang Ze berbohong, lalu diam-diam membagi setengah kembali. Makanlah, besok kita berangkat ke laut. Zhang Tuan menghela napas, melihat daging di mangkuk, suasana jadi jauh lebih baik. NK Box. Bab 1035, bakpao daging besar. Bulu mata panjang bergetar, lalu mata yang kabur perlahan terbuka, menjadi jernih setelah beberapa saat. Fan Han memiringkan kepala, menatap tubuh Sop Hong lebih dari 10 menit. Tampan. Fan Han berkata refleks. Haha, ini hadiah untukmu. Sop Hong terkekeh lembut, lalu mencium gadis itu. Dalam tidurnya, Liu Yemong berbalik dan mengeluarkan suara aneh. Itu membuat Fan Han terkejut, segera bangun dari pelukan Sop Hong. Sayang sekali. Sop Hong melirik Liu Yemong. Setengah tubuhnya berada di atas kakaknya, mulut sedikit terbuka, tidur semakin nyenyak. Hois. Sop Hong tersenyum tak berdaya. Aku akan cuci muka. Fan Han diam-diam menghela napas, cepat memakai sepatu, mengambil perlengkapan, dan berlari turun. Akan datang waktunya. Sop Hong menghela napas, lalu bangun juga. Lebih dari 1 jam kemudian, Liu Yemong tiba-tiba membuka mata, menarik napas dalam-dalam, dan bergumam, harum sekali. Harum apanya? Cepat bangun dan cuci muka, sarapan sebentar lagi siap. Kata Liu Yetu dengan tangan di pinggang. Apa sarapan hari ini? Liu Yemong menciutkan leher, kini tidak berani melawan kakaknya. Hari ini makan bakpao. Fan Han tersenyum cerah. Liu Yetu mengetuk kepala adiknya dan berkata jelas, tentu saja Fan Han yang membuat, cepat bangun. Segera. Liu Yemong memakai sepatu dan berlari ke dapur. Bakpao masih ada di dalam panci besi. Kak Mong, cuci muka dulu, nanti bisa makan. Fan Han berkata lembut. Baik. Liu Yemong turun dengan riang. Liu Yetu menggeleng, ceroboh sekali. Bagus sekali. Sop Hong berkata hangat. Kenapa kakak buru-buru sekali? Kakak beradik Han membuka pintu dan masuk, baru saja selesai cuci muka dengan baskom keramik. Tidak apa-apa, mungkin lapar. Sop Hong tersenyum menjawab. Huhu. Fan Han menggunakan sumpit menaruh bakpao ke piring keramik, bakpao putih mengepul panas, membuat orang tergoda. Sisi ini juga bagus. Sop Hong membuka tutup lain, di dalam ada 4 bakpao, jumlah maksimal yang bisa dikukus sekaligus. Masukkan batch berikutnya, aku yang keluarkan. Fan Han menepi. Baik. Sop Hong mengganti air,
menambahkan sepertiga air baru, menaruh rak bambu, menata bakpao, menutup, dan menyalakan api besar. Bakpao sudah bisa dimakan? Liu Ye memburu-buru naik, menaruh perlengkapan di rak kayu. Bisa, hati-hati panas. Van Han membawa piring keramik ke meja. Pasti enak sekali. Liu Ye mau menelan, mengambil bakpao, lalu menarik tangan karena panas. Sudah kubilang panas, tidak ada yang merebut darimu. Liu Ye tu menegur. Tidak apa-apa, tidak terlalu panas. Liu Ye mau meniup dan menggigit besar. Isi apa? Sayuran liar atau daging? Van Han bertanya lembut. Daging? Liu Ye Mong menggembungkan pipi, menunjukkan isi daging besar. Enak tidak? Han Hungok mengatuk bibir. Liu Ye Mong mengacungkan jempol, tak terkalahkan, super lezat, sangat enak. Harum dan lembut. Han Tan Ngok juga menggigit bakpao isi daging. Aku yang membuat ini. Han Hungok menatap kakaknya penuh harap. Han Tan Ngok terkekeh, memberikan bakpao, ini untukmu. Aku suka isi sayur. Han Hungok berbisik, tapi tetap menggigit besar. Aku juga. Han Tan Ngok berkata lembut. Bakpao isi daging paling enak. Liu Ye Mong berkata polos. Kamu hanya tahu makan. Liu Ye Tu tersenyum getir. Agak hambar, ya? Van Han bertanya lembut. Tidak apa-apa. Van Han mengangguk, makan, lalu menambah kayu bakar. Liu Ye Tu melirik adiknya, memutuskan bicara nanti. Biarkan ini untuk Van Han. Liu Ye Tu berbisik. Kalian makan saja, masih ada banyak di panci. Van Han menjawab ramah. Berikan itu untuk Nungok, dia paling kecil. Sop Hong mengusap kepala gadis kecil, dia makin pengertian. Aku. Han Hungok ingin menolak, tapi Liu Ye Mong menyumpalkan bakpao ke mulutnya. Makan saja, jangan sungkan. Liu Ye Mong berkata. Hais. Mata Liu Ye Tu berkedut, kenapa ucapan adiknya terdengar aneh? Han Hungok bergumam tak jelas. 10 menit kemudian, uap naik lagi, batch kedua bakpao matang. Huhu. Van Han meniup perlahan. Mengambil bakpao dengan sumpit, dan berkata, makanlah. Aku tidak mau, sudah kenyang. Liu Ye Mong manyun dan menoleh. Aku juga kenyang. Han Hungok berkata patuh. Makan saja, masih banyak, tidak perlu sungkan. Sop Hong tertawa. Ada, masih ada 12. Van Han menunjuk rak kayu dengan bakpao mentah. Kalau begitu aku makan lagi satu. Mata Liu Ye Mong berbinar, langsung mengambil bakpao. Aku benar-benar kenyang. Han Hungok melambaikan tangan kecil, 2 bakpao besar sudah memenuhi perutnya. Benarkah? Van Han bertanya lembut. Ya. Han Hungok menepuk perutnya, menunjukkan dia memang kenyang. Bab 1036, tidak bisa bilang tidak. Sekarang kemana? Tran Chi Hai memiringkan kepala bertanya. Aku tidak tahu. Beruang hitam melirik, menggeleng. Pagi itu mereka makan sayur liar, meski kenyang tubuh tetap lemah. Tidak tahu? Tran Chi Hai terkejut, lalu bergumam, untuk apa kau? Kita pergi sini. Ia menunjuk asal, memaksa pilihan. Ia tiba-tiba berhenti. Kenapa tidak jalan? Tanyanya. Tidak ada. Beruang hitam serak, terus maju, tapi setengah jam kemudian diam-diam ubah arah. Di hutan penuh batu dan tanaman, tanpa kompas sulit tahu arah. Harus cari air. Tran Chi Hai menggoyang tabung bambu kosong. Jawab beruang hitam, berjalan diam, Tran Chi Hai mengeluh keras. Setengah jam lagi, ia berhenti lagi. Lalu, Tran Chi Hai manyun. Suara air. Mata beruang hitam bersinar, ia mempercepat. Tran Chi Hai semangat, buru-buru. Di mana? Belum dijawab, muncul sungai kecil. Ya. Beruang hitam lega. Bagus, bisa kembali pantai.
Tran Chihai menghela, yakin laut mudah hidup. Beruang hitam memandang, diam. Kalau ada bilang. Tran Chihai senyum. Kau tahu. Balas beruang hitam. Tahu apa? Tran Chihai menyilangkan tangan, marah, jangan bicara setengah, menjengkelkan. Kau tidak sadar kondisi tubuhmu? Tanya beruang hitam dingin. Tubuhku? Senyum memudar, wajah pucat. Radang kulit, radang sendi, sakit perut, tekanan rendah, kurang gizi, ginjal lemah. Sebutnya. Tran Chihai gemetar, tiap penyakit wajah makin buruk. Yakin lanjut? Ia berhenti lalu, sebulan lagi kau tidak tahan. Aku yakin. Dulu pasukan khusus, penilaian dasarnya tidak salah. Siapa bilang aku tidak tahan? Tran Chihai keras, aku bisa. Hidup menyerah? Suara beruang hitam dingin. Kau tidak bisa. Pria tidak bilang tidak. Tran Chihai bercanda. Kau memang tidak bisa. Kata beruang hitam. Omong kosong, kalau aku tidak bisa kau bisa? Teriak Tran Chihai. Tentu. Ia mengangguk. Cukup, aku sewa kau, patuh. Tran Chihai tekan. Tugasku jaga nyawamu. Balasnya. Kau takut aku mati tak ada bayar? Tran Chihai mencibir. Ia diam. Tenang, uang tak kurang. Ayahku bayar. Kata Tran Chihai. Ia lagi diam, wajah lunak. Aku rebus air. Ia ambil kayu. Tran Chihai duduk di tepi sungai. Hanya suara air, beruang hitam ambil kayu. Mendadak Tran Chihai pegang pinggang, wajah sakit, mengumpat, sial, kenapa sakit banget? Sejak setengah bulan lalu ia tidak enak, kadang kaki sakit kadang kepala, makin parah. Begitu sial, gumamnya. Sebulan lagi aku tak jatuh. 10 menit, ia kembali dengan kayu, menyalakan api. Tangannya berhenti. Tidak apa, cepat rebus, minum lalu jalan. Tran Chihai alih, bilas dahak berdarah. Ke laut? Beruang hitam mengernyit. Ke sini. Tran Chihai tunjuk ke hulu. Ia mencibir, pikir orang ini gila. Laut di hilir, kau tunjuk hulu. Ingatnya. Tran Chihai menatap, maka ke hulu. Ia yakin, orang ini memang gila. Di ruang kontrol, Hamin dan lain diam. Ngotin Nguyat bicara, tim sutradara bilang apa? Masih bahas. Jawab Hamin. Buang waktu. Wang Lin mengernyit. Memang buang. Ngotin Nguyat menopang dagu, wajah datar. Bicara lagi dengan tim sutradara. Hamin menghela, menatap layar. Wang Lin condong, baca komentar, kaget bergumam. Penonton benar-benar ingin. Gesek. Bab 1037, Kitab Surgawi. Di halaman, Sop Hong dan yang lain duduk di kursi berjemur, menikmati kacang Hawaii. Ada aroma samar daun pinus. Liu Yemong menarik napas dalam, jemari menyentuh kursi. Kacang ini sudah direndam air daun pinus semalaman, sekarang dikeringkan sebelum dipanggang. Kita bisa coba dulu rasanya. Sop Hong menoleh, seseorang menelan keras. Dia mengambil batu, memecah kacang, memasukkan inti ke mulut. Bagaimana rasanya? Han Hungok berbisik. Liu Yemong berkomentar, tidak serenyah sebelumnya, tapi tetap enak, aroma pinus masih ada. Fan Han berdiri lembut, kalau begitu mari kita keringkan dulu. Main bulu tangkis? Sop Hong tiba-tiba bertanya. Liu Yemong bersinar. Kau ingin membuat raket? Ya, tidak sulit, hanya perlu tenaga. Sop Hong tersenyum. Sulit? Fan Han penasaran. Tidak, dalam 2-3 jam akan selesai. Sop Hong tertawa, mencubit pipi gadis itu dan berkata, sekarang kita senggang, hanya untuk membunuh waktu. Kalau begitu lakukan, perlu bantuanku? Fan Han bertanya polos. Sop Hong berpikir lalu berkata,
Perlu tali, seperti benang pancing. Van Han, aku akan membantu. Han Hungok bergegas. Liu Yemong bertanya, bagaimana membuat raket pingpong? Sop Hong bertepuk tangan. Mudah, aku ingat ada 2 bambu di gudang, gunakan itu. Menggunakan bambu untuk raket? Aku kira tahu bagaimana caramu. Mata Liu Yemong bersinar. Benarkah? Bagaimana? Sop Hong bertanya. Potong bambu jadi 2, tekuk ujungnya dan ikat, lalu lilit tali sebagai jaring, selesai. Liu Yemong berkata bangga. Benar, sangat pintar. Sop Hong memuji, lalu bertanya, kau tahu cara menekuk bambu tanpa patah? Itu aku tidak tahu. Liu Yemong tersenyum canggung. Bodoh, cukup bakar di titik tekukan. Liu Yetu berkata pelan. Benar, tapi tanpa hadiah. Sop Hong menggoda. Liu Yetu tertegun, aku juga tidak perlu hadiah. NK Box. Sop Hong tersenyum, pergi ambil bambu. Aku ambil pisau. Han Tan Ngok menawarkan. Terima kasih, nyalakan api juga. Sop Hong berkata. Baik. Han Tan Ngok pergi. Krek. Sop Hong membagi bambu jadi 4 bilah, masing-masing selebar 2 jari, panjang 1 meter. Dia merapikan ruas, memotong rata. Sop Hong, api sudah siap. Han Tan Ngok berseru. Datang. Sop Hong membawa bambu ke api, para saudari mengikuti. Dia duduk, menekuk bambu, mengikat ujung, meletakkannya di atas api, 5 cm jauhnya. Apakah ini berhasil? Liu Yemong ragu. Tentu, jelas kau tidak dengar pelajaran. Liu Yetu menegur. Guru juga mengajarkan ini? Liu Yemong bertanya. Dia menatap saudarinya, jelaskan prinsipnya. Liu Yetu tetap tenang. Kau tidak tahu? Liu Yemong manyun. Benar. Sop Hong tersenyum. Liu Yetu terkejut. Benar, terkait pemuaian panas dan penyusutan dingin. Sop Hong menjelaskan, bambu harus mengandung air, sebaiknya direndam beberapa hari. Saat dipanaskan, sebelum air menguap habis, bambu tidak akan terbakar. Karena panas tidak merata ditambah pemuaian dan penyusutan, struktur longgar, dengan tekanan, ia menekuk. Oh begitu. Liu Yemong mengangguk. Kau dengar jelas? Liu Yetu bertanya. Sejujurnya, tidak. Liu Yemong menggeleng. Aku paham pemuaian, tapi bukan partikel, apakah juga melibatkan elektron? Sangat bodoh. Liu Yetu marah. Hehe, kakak tercinta, jangan marah. Liu Yemong tertawa. Kau bukan kakak asliku. Dia berakting lebih. Sop Hong tersenyum, memutar bambu, panas merata, lengkung lebih besar. Dia melepas tali, bambu tetap melengkung, sedikit elastis. Sop Hong, talinya sudah siap. Van Han turun membawa seperti hadiah. Terima kasih. Sop Hong tersenyum hangat. Cepat buat raketnya. Van Han mendesak. Baiklah. Sop Hong tertawa, duduk dengan bambu dan tali untuk mulai. Bab 1038, Refleks bersyarat. Baik, aku ambil. Van Han berlari ke atas dengan semangat. Tak lama kembali, menyerahkan bulu kelinci lembut pada Sop Hong. Untuk apa bulu kelinci itu? Han Tan Ngok bertanya penasaran. Untuk pegangan. Sop Hong menjelaskan, ia mengikat bambu, memotong pita bulu kelinci, melilitkan di gagang lalu mengikat lagi. Sop Hong, ini lebih mirip raket tenis daripada bulu tangkis. Liu Yemong berkata. Kalau begitu anggap saja tenis. Sop Hong tersenyum tenang. Benar-benar seperti model 41 acak. Liu Yemong bergumam. Yang penting bisa dimainkan. Van Han tertawa. Sop Hong ikut tertawa, membuat 3 lagi, jadi 4 raket selesai. Sekarang pasang senar. Ia melubangi pinggir raket. Setengah jam kemudian, 4 raket siap. Ia memasang senar, menegang dan menenun hingga jadi jaring.
Coba. Ia memberikan raket. Besar sekali, agak berat. Van Han memegangnya, tangan kecilnya susah menggenggam gagang tebal. Ia mengayun, wajah bersemangat. Bagus, hambatan kecil, melatih lengan dan otot. Uhuk, kau mengejekku? Sop Hong tersenyum kikuk. Tebak. Van Han mendongak. Biar aku coba. Liu Yimeng mengayun mudah lalu tertawa. Tidak berat, pas, aku tak sabar bermain. Jangan buru-buru, bolanya belum ada. Sop Hong berkata. Potong 2 kain bundar, isi bulu kelinci. Ia menyuruh. Serahkan padaku. Van Han berlari. Itu namanya tenis. Liu Yetu menggoda. Apa bedanya? Ia melirik Sop Hong. Kakak, jangan peduli detail, yang penting bisa main. Liu Ye mau memukul kakaknya pelan lalu lari. Berhenti kau? Liu Yetu menegur sambil tertawa dan mengejar. Sop Hong tersenyum, terus bekerja. Butuh bantuan? Han Tan Ngok duduk dekatnya. Tidak, kau tak bisa, senar harus sangat kencang, bisa melukai tangan. Sop Hong menjelaskan. Benar. Han Tan Ngok mengangguk. Setengah jam lagi, sisanya selesai. Aku juga buat bola. Van Han turun membawa 2 bola kain berisi bulu. Siapa berani lawan 300 ronde denganku? Liu Yimeng mengangkat raket. Aku. Han Tan Ngok mengambil 1. Sop Hong, main denganku. Van Han menyerahkan bola pada Yimeng lalu menatapnya. Baik. Ia tersenyum, memberi raket baru. Perlu pasang net? Liu Yetu bertanya. Tak perlu, coba dulu. Yimeng menjawab. Mereka berdiri 6 meter terpisah. Aku tarik garis tengah. Han Hungok menggambar garis. Siap, lihat bola. Yimeng melempar lalu memukul. Bang! Bola jatuh. Kau bahkan tak bisa servis? Liu Yetu tertawa. Uhuk, salah, lain kali pasti bisa. Yimeng membela diri. Lihat bola. Ia melempar lagi, gagal, bola jatuh. 300 ronde? Kalah di servis. Liu Yetu mengejek. Beri aku kesempatan lagi. Yimeng bersikeras. Bang! Bola memantul lalu berhenti. Yimeng, biar aku servis. Han Tan Ngok menghela nafas. Baik, kau saja. NK Box. Yimeng melempar bola. Hati-hati, tangkap. Siap. Han Tan Ngok refleks mengayun. Bola melengkung lalu jatuh di kaki Yimeng. Bibirnya berkedut. Aku bilang, hanya refleks bersyarat, kau percaya? Han Tan Ngok tertawa. Aku percaya. Liu Yetu menahan tawa, ini kali keempat adiknya mengambil bola, 3 sebelumnya gagal servis. Bab 1039, apa artinya tak terkalahkan? Yimeng, sudah siap? Han Tan Ngok mengangkat bat dan bola, siap memukul. Liu Yimeng mengangguk, mengangkat bat dan berkata tulus, aku sudah siap, ayo. Lihat bolanya. Han Tan Ngok melempar dengan satu tangan, memukul dengan yang lain. Pop! Bola terbang tinggi, jatuh, dipukul, melengkung tinggi dan panjang ke Yimeng. Lihat ini. Liu Yimeng bergerak mengikuti bola. Pop! Tak terduga, dia menangkap dan mengembalikan dengan mulus. Liu Yimeng merapatkan bibir, berteriak, lihat, ini keterampilan, bukan keajaiban. Yimeng, lihat bola. Han Tan Ngok mengingatkan, mengembalikan pukulan. Baik. Yimeng menjawab, memukul lagi. Keduanya bermain semangat, bola terus melayang. Sungguh hebat. Han Hungok membuka mulut kecil, mata mengikuti bola. Van Han bertanya, tidakkah kalian lelah? Masih baik. Yimeng menatap bola, bat siap. Apakah bat berat? Sop Hong mencoba, terasa ringan baginya.
Van Han mengangguk, bergumam, sedikit, paling banyak bisa mengayun 20 atau 30 kali. Mau coba? Sop Hong tersenyum. Van Han melempar bola, tersenyum, ayo. Sop Hong, tahan sedikit. Yi Meng menggoda. Tenang, aku takkan pakai seluruh tenaga. Sop Hong tertawa, tahu bola bisa seperti peluru. Servis. Van Han mendesak. Baik, lihat ini. Sop Hong melempar dan memukul, bola melewati kepala gadis, melampaui pagar, keluar. Aku ambil. Dia tertawa kikuk, berlari keluar. Tidak bisa lagi, tanganku lemah. Han Tan Ngok menahan, melambaikan tangan, berhenti dulu, aku butuh istirahat. Dia tersenyum pahit dan bertanya, siapa mau main dengan Yi Meng? Liu itu mengambil bat, lembut, aku main denganmu. Kakak, kau lebih lemah. Yi Meng berbisik. Haha, servislah. Dia tertawa bebas. Liu itu melotot, lalu servis. Terima ini. Yi Meng tertawa, mengembalikan. Hia. Yi itu melompat dan memukul balik. Huf huf. Dia terengah, merasa buruk. Lihat bola. Yi Meng mengembalikan lagi. Benar, intuisi perempuan tepat, beberapa menit kemudian Yi Tu kehabisan tenaga, berlari dan melompat. Huf huf. Tidak lagi, aku menyerah. Dia terengah. TSK, terlalu lemah. Yi Meng menggoda. Yi Tu menarik napas dalam, menahan marah. Yi Meng berkata serius, kakak, kau harus lebih berlatih, tipe itu sudah tak disukai. Kau cari gara-gara. Yi Tu menggertakkan gigi. Van Han menghindar pukulan Sop Hong, berkata, Mengkak, mainlah dengan Sop Hong, aku juga lelah. Lumayan, kau bertahan cukup lama. Sop Hong memuji, menangkap bola. Tak bisa dibandingkan denganmu. Van Han menyeka keringat, duduk. Ayo, Sop Hong, kita main. Yi Meng berdiri di depannya. Baiklah. Sop Hong meregangkan leher, lalu servis. Segera Yi Meng merasakan sulitnya bermain dengannya. Aku lompat, aku lari, aku kejar. Dia berteriak sambil bergerak. Sop Hong mengembalikan semua dengan tenang dan tepat. Lebih 10 menit, Yi Meng menyerah. Tidak lagi, aku menyerah. Dia duduk di tanah, mengangkat tangan. Mereka bermain 100 kali, dia mengambil bola 20 kali, frustrasi. Kemenangan tanpa akhir juga kesepian? Yi Tu menyikut, bertanya. Yi Meng bergumam, Sop Hong seperti bug, kalah darinya wajar. Masuk akal. Yi Tu mengejek. Tapi kakak, kau bahkan tak bisa mengalahkanku. Yi Meng bergumam. Yakin aku tak bisa mengalahkanmu? Yi Tu menyipitkan mata, kesal. Yi Meng meringkuk, aku tak bilang apa-apa, kau salah dengar. Aku. Han Hungo angkat tangan semangat. Dia tersenyum saat servis, lebih cerah. Sop Hong mengurangi tenaga. Ah. Dia berseru, gagal, memerah. Giliranmu servis. Sop Hong menyemangati. Baik. Dia mengambil bola, meniru, berhasil di percobaan ketiga. Tenaganya lemah, bola terbang pendek, memaksa Sop Hong maju dan mengembalikan. Dia berusaha menangkap tapi gagal. Bab 1040, menyalakan lampu di toilet. Sangat sakit? Beruang hitam berhenti, mengernyit dan menoleh pada Tranci Hai yang membungkuk. Tidak apa-apa, teruslah maju. Tranci Hai gemetar, menarik napas dalam dan menjawab. Kau yakin? Beruang hitam bertanya lagi dengan suara rendah. Tidak yakin. Tranci Hai berjongkok, satu tangan memegang pinggang, rasa sakit semakin parah. Beruang hitam memberinya tabung bambu. Itu saja yang bisa ia lakukan, ia bukan dokter dan tidak punya obat. Huhuhu. Tranci Hai menunduk, mencengkeram tabung sampai jarinya memutih, menunjukkan betapa sakitnya ia. Beruang hitam berdiri diam, mata terpejam seperti biksu bermeditasi. Dalam siaran langsung,
layar penuh komentar. Tran Chi-hai sedang mencari mati. Sudah separah ini tapi tidak mau berobat? Mudah bicara, kalau aku masih punya peluang menang, aku juga tidak akan mundur. Masuk akal, tapi kalau tubuh runtuh uang pun tak berguna, dan dia tidak terlihat miskin, kenapa keras kepala begitu? Itu harga diri lelaki yang mengganggu. Kau bicara omong kosong. Lebih dari 10 menit kemudian, Tran Chi-hai meringkuk di tanah, kening penuh keringat, tangan gemetar saat membuka tabung untuk minum. Klak-klak. Baru 1 hari berlalu. Wajah Tran Chi-hai menggelap. Lebih tepatnya, baru setengah hari. Suara beruang hitam tenang dan datar. Jangan padamkan semangatku. Tran Chi-hai tersenyum getir, hati gelisah. Baiklah. Beruang hitam meneguk. Tran Chi-hai merasa tak berdaya. Beruang hitam membuka mata, berbalik dan melangkah, keduanya mengikuti aliran sungai lebih dari setengah hari, tapi dengan tubuh lemah Tran Chi-hai langkahnya lambat. Setelah lebih dari 10 menit, beruang hitam berhenti lagi. Ada apa? Tran Chi-hai bertanya menahan sakit. Ketemu, rumah kayu. Beruang hitam bergeser, menampakkan sebuah rumah kayu di depan, dikelilingi semak berduri, dari bawah hanya terlihat atapnya. Rumah kayu? Apa itu yang disebut Xiaolei? Mata Tran Chi-hai berbinar. Mungkin. Beruang hitam mengangguk. Mari mendekat. Tran Chi-hai segera melangkah cepat. Beruang hitam dia mengikutinya, memperhatikan jendela, menebak apakah ada orang di dalam. Namun sebelum sempat melihat lebih jauh, terdengar tawa jernih. Sopong, kau datang. Suara lain terdengar dingin, jauh. Tran Chi-hai membeku, menoleh pada beruang hitam, membentuk kata dengan bibir, Sopong. Beruang hitam mengernyit, memberi isyarat ke arah pepohonan. Tran Chi-hai paham, cepat bersembunyi, beruang hitam mengikutinya. Suara gemerisik. Mereka bersembunyi di balik pohon besar, mengintip rumah kayu. Mungkin. Beruang hitam berbisik. Bibir Tran Chi-hai bergetar, seharusnya kita langsung ke pantai. Beruang hitam meliriknya, di dunia tidak ada yang namanya seharusnya begitu. Bagaimana sekarang? Coba masuk? Tran Chi-hai menyikutnya. Kau yang masuk? Beruang hitam berkata datar, ia sudah tahu kekuatan Sopong dan tidak ingin cari masalah. Aku tidak mau. Tran Chi-hai manyun, dengan kondisi ini cari gara-gara? Sama saja seperti menyalakan lampu di toilet. Beruang hitam mengangkat bahu, menatap sekitar, pepohonan jarang, banyak batang tertebang, tersisa tunggul rendah. Mari masuk lebih jauh, sebentar lagi gelap. Katanya. Ayo. Tran Chi-hai berdiri, menggunakan semak sebagai perlindungan lalu masuk lebih dalam ke hutan. Di tempat lain, di hulu sungai, ayah dan anak Zhang terus berjalan ke hilir. Berapa lama lagi sampai ke laut? Wajah Zhang Quan menggelap, perjalanan berat. Aku juga tidak tahu. Zhang Ze lemah berkata, mungkin bahkan sebulan belum tentu sampai. HMPH, aku tidak pernah berharap kau tahu. Zhang Quan melotot. Haha. Zhang Ze tertawa dingin. Kau mengejekku? Zhang Quan berhenti. Zhang Ze serius, tidak, ayah salah dengar. Zhang Quan menyipitkan mata. Kau pikir aku tuli atau pikun? Bukan keduanya. Zhang Ze tersenyum paksa, mata menghindar. Tiba-tiba ia tertegun, menunjuk ke hilir. Ayah, bukankah itu rumah kayu? Rumah kayu? Di padang liar ini, mana mungkin ada? Zhang Quan mengira putranya mengalihkan topik, mengabaikannya. Jangan. Ngarang. Tapi kata-katanya terhenti. Bagaimana mungkin ada rumah kayu di sini? Zhang Quan tergagap. Kenapa tidak bisa, ayah? Zhang Ze melirik, lalu berkata, di pulau ini ada peserta lain, mungkin mereka yang membangunnya. Omong kosong, kau tahu berapa banyak waktu dan tenaga untuk membangun rumah kayu? Zhang Quan memarahi. Tidak sulit? Kenapa tidak bangunkan aku satu? Zhang Ze bergumam, dulu aku juga mau membangun rumah kayu, tapi ayah melarang, sekarang malah menyalahkanku.